Felix adalah salah satu siswa SMP yang dibully dan dianiaya oleh temannya. Kasus bullying ini viral di media sosial yang menjadi trending topic. Pagi koma, babak belur, terus sorenya itu meninggal dunia. Jadi tetangga-tetangga itu jadi istilahnya mau pada layak kan. Kan Felix terjatuh, dia sempat Selebrasi. Nah, siapa yang membawa Felix ke rumah sakit? Mau tanya Mbak Cici, apa hal yang menyebabkan perundungan atau pembulian, pemukulan itu terjadi? Matanya kebuka, ditanya yang sakit apa, kata si pelaku ini. Terus Felix ini bilang nunjukin kalau tangan sebelah kiri yang sakit. Dia nunjukin kayak gini, mana yang sakit ya? Terus dia nunjukin, terus dia bilang katanya tangan yang sebelah kanan sini mau dipatahin. Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cam On Entertainment. Kali ini Cam On Entertainment kedatangan bintang tamu yang dimana kasus kemarin sedang viral. Bahkan di Instagram saya pun saya ikut berpartisipasi, yang dimana ada perundungan atau pembulian anak di wilayah Cilacap, yaitu bernama Felix. Felix adalah salah satu siswa SMP yang dibully dan dianiaya oleh temannya. Kasus bullying ini viral di media sosial yang menjadi trending topic. Dalam video tersebut, seorang siswa dianiaya oleh siswa lainnya yang mengenakan topi di hadapan sejumlah siswa lainnya. Satu anak sempat mencoba melerai, namun beberapa anak justru mendapat ancaman dari pelaku perundungan. Kali ini Cam On kedatangan keluarga dari Felix dan kuasa hukum dari Felix. Kita berbincang-bincang kenapa terjadi dan lainnya. Hai Mbak Cici. Iya Kak. Thank you for coming Pak Nabab. Hai, selamat malam Mbak Ica, apa kabar? Sehat ya? Iya, sudah hadir di sini. Iya. Ini adalah podcast pertama ya yang dihadiri ya. Di podcast itu kita bisa bercerita panjang buat banyak orang yang ingin mengetahui lebih lanjutnya ceritanya seperti apa. Mau tanya Mbak Cici, apa hal yang menyebabkan perundungan atau pembulian, pemukulan itu terjadi? Masalahnya korban nggak tahu. Kamu sendiri tidak mengetahui itu? Nggak tahu. Tapi kalau kata kepolisian kemarin bilang pas nanya ke pelaku itu katanya soal korban ini ngaku sebagai anggota geng. Nah itu anggota geng yang di sekolah itu. Tapi kata korban sendiri dia nggak ikut, dia nggak mengaku-ngaku juga. Gitu. Udah tanya ke Felix pun Felix tidak mengetahui. Nggak tahu. Sempat nggak Felix bercerita bagaimana Felix bisa dibawa ke di mana itu lokasinya? Lokasinya tuh Cipotet. Jadi jarak dari sekolah juga itu lumayan jauh. Dari sekolah. Jadi itu udah masuk beda dusun kali ya. Jam berapa itu? Itu pulang sekolah jam 3. Oh, jadi pulang sekolah dibawa ke sana ya? Ya, jadi waktu mau pulang itu tiba-tiba ada anak salah satu anak dari yang ada di video itu nyamperin, katanya kamu dicari sama si pelaku gitu. Terus udah gitu motornya itu dibawa, digiring. Motor Felix dibawa? Iya, sama salah satu anak itu. Jadi Felix yang di depan. Felix di depan, terus ada salah satu anak itu dia naik bonceng di belakang. Terus akhirnya dibawa sama kurang lebih 10 anak kalau nggak salah, dibawa ke tempat itu yang emang tempatnya itu tempat sepi.
jadi tempat Base campnya mereka. iya mungkin base campnya mereka. Terus udah katanya langsung dipukulin. Jadi datang langsung dipukulin tanpa ada aba-aba, tanpa ada kayak misalkan Itu- lo ngerebut mainan gue lo gitu, enggak. Kalau Tidak yang ada komunikasi. yang di video itu terus sempat dirangkul. Ya, ya, ya. Nah, itu nggak ngerti juga, nggak ngerti kok maksudnya apa ya. Jadi adikku itu bisanya dia sampai dibawa ke situ tuh nggak ngerti masalahnya apa. Jadi tiba-tiba dibawa, terus sempat itu kan ada Felix tuh bilang yang katanya bogoh. Bogoh tuh. Kalau Sunda itu suka. Oh. Nah, jadi dia nangkep, oh mungkin ini masalahnya tuh karena cewek. Baru tahu pas di situ, Pas udah pas udah Dibawa. kejadian, pas udah kejadian dipukul, itu kan sempet yang ditarik kepalanya, ininya nih kerahnya, itu kan sampai sakit, terus kan berdiri, terus Felix kan bilang katanya ada kata-kata bogoh kayak gitu. Jadi dia baru nangkep kalau ternyata itu ada kaitannya sama cewek. Gitu. Untuk masalah pribadi, Felix sendiri nggak ngerasa punya masalah. tidak merasa punya masalah. Tapi kalau untuk Kemalnya sendiri mungkin dia punya dendam pribadi. Gitu. Secara di sekolah juga Felix ini nggak kenal sama pelaku. Jadi dia cuma tahu-tahu aja. Nggak yang kenal, apalagi ini kan si pelaku ini dia itu pindahan juga dari sekolah lain. Memang udah pindah-pindah. Iya, Pindah-pindah sekolah iya ya. pindah. Jadi dia itu kalau nggak salah kata gurunya pindah ke situ ke SMP 2 itu kelas 2. Sekarang kan kelas 3 ya. Jadi itu baru beberapa bulan. Baru beberapa bulan. Dan nggak kenal. Jadi cuma tahu-tahu aja. Oh, Kayak gitu. Ya, nggak yang kenal deket gitu enggak. ternyata kirain saya memang teman main. Enggak kenal. Jadi dia cuma tahu-tahu aja gitu. Suka lihat oh si ini namanya. Untuk kenal pribadi enggak. Setelah kan Felix terjatuh, terus dia sempat Selebrasi. selebrasi. Mm-mm. Nah, siapa yang membawa Felix ke rumah sakit? Itu pulang sendiri. Jadi dari TKP ke rumah itu dia pulang sendiri, Kak. Jadi waktu itu kan Cukup jauh tuh. iya, itu kan selebrasi. Oh. Nah, kata beberapa anak kemarin itu sempat datang sama orang tuanya ke rumah. Dia bilang berarti itu udah nggak ke video. Itu yang dijadiin saksi katanya bilang masih mau dihajar lagi. Setelah itu. Itu kan sempat nggak sadar. Ya, ya. Terus itu langsung kebangun kan matanya kebuka, ditanya yang sakit apa kata si pelaku ini. Terus Felix ini bilang nunjukin kalau tangan sebelah kiri yang sakit. Dia nunjukin kayak gini, mana yang sakit ya? Terus dia nunjukin. Terus dia bilang katanya tangan yang sebelah kanan sini mau dipatahin. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Terus itu ada temannya bilang udah kayak gitu. Akhirnya nggak jadi. Terus sempet katanya dikasih minum juga sama salah satu anak yang sekarang dijadiin saksi. Dikasih minum, terus itu ada juga anak yang dia itu baju Felix itu kan kancing ya, itu kancingnya kan lepas. Itu sempat digantiin juga. Jadi waktu pulang ke rumah baju yang dipakai itu bukan atas nama Felix. Oh. Jadi baju salah satu anak yang ada di video itu. Oh, diganti. Iya diganti karena bajunya udah pada lepas kancingnya. Jadi mungkin menghindari ya ada ketahuan dari orang tua mungkin awalnya. Nah udah habis itu
Felix pulang sendiri. Terus dia juga bilang katanya udah ya mau pulang kayak gitu. Izin bilang ke pelaku, udah ya mau pulang. Oh ya udah sana katanya. Kata pelaku ini. Akhirnya pulang. Sambil di jalan itu katanya penglihatan tuh udah buram, sakit ya. gak jelas katanya di jalan juga, tapi ya mungkin Allah masih melindungi ya Kak. Akhirnya sampai ke rumah. Pas nyampe ke rumah itu ditanya sama ibu langsung, soalnya kan keadaan celana itu udah kotor, celananya kan warna putih, celananya udah kotor. Terus sambil dia nangis juga, ditanya kenapa bajunya kotor katanya, habis dipukulin sama si pelaku ini. Terus udah habis itu aku pun kan posisinya aku di rumah ya, beda rumah, jadi aku ditelepon sama bapak, suruh nyari anak ini yang mukulin. Terus udah suamiku langsung nyari tuh sama ibu. Nah aku di rumah cuma sama Felix doang berdua. Aku tanya kenapa bisa kayak gini gitu, masalahnya apa. Terus nggak tahu katanya, tiba-tiba dicari terus dibawa ke Cipotet katanya. Ada siapa di sana? Ada banyak teman-temannya katanya. Berarti kamu sendiri? Iya sendiri katanya gitu. Terus udah nggak lama itu berarti kejadian datang ke rumah itu berarti sekitar jam 4. Harusnya yang anak itu nyampe ke rumah jam 3, telat-telatnya jam 3, itu nyampe ke rumah jam 4. Terus nggak banyak tanya, habis itu aku langsung bawa ke rumah sakit buat visum. Nah karena awalnya aku nggak tahu alurnya harus ke kantor polisi dulu kan, harus bikin laporan polisi dulu. Jadi aku langsung bawa aja Felix ke rumah sakit. Kebetulan waktu masih di rumah itu sempat aku fotoin yang lebam-lebamnya itu ke wali kelasnya. Aku fotoin, terus aku minta supaya ini ditindak lanjut gitu, bahwa adikku udah jadi korban bully. Terus udah waktu kita jalan ke rumah sakit itu ada salah satu guru yang menghubungi Felix langsung, katanya mau nemenin visum ke rumah sakit. Udah itu ikut, akhirnya visum, udah diperiksa sama dokter. Dokter bilang katanya ini harus ada laporan polisi dulu karena kita belum waktu itu. Terus juga gurunya juga bilang katanya ini mau diserahin ke pihak sekolah dulu. Akhirnya kita pulang ke rumah itu kurang lebih 5 atau 10 menit tetangga ada yang datang ke rumah, bilang kalau katanya ini ada video waktu dipukulin. Oh, jadi gitu. video itu Muncul didapatkan ya ketika aku udah nyampe ke rumah habis visum itu gitu. Jadi dia kasih videonya kan. Mm-mm. Itu sebenarnya yang video itu teman-teman dari pelaku, kata Felix. Jadi kata Felix itu si pelaku ini dia dengan sadar nyuruh buat di video gitu. Jadi minta di video, dia sendiri yang minta video gitu. Terus itu udah kan mulai dari situ langsung rame, langsung orang tuh banyak yang datang. Terus itu kan dia itu si pelaku ini dia tinggal di pondok ya Kak, dia tinggal di pondok. Pesantren. Iya pesantren. Terus ada kabar, ada yang ngasih tahu kalau di pesantren itu udah rame sama warga, udah banyak orang. Itu kita belum laporan ke polisi. Terus nggak lama kemudian polisi datang buat nyiduk si pelaku ini. Di video yang rame-rame itu Iya, ya, yang iya. dijemput itu ya. Yang dijemput. Nah, kalau ini adalah Pak Nabawi, kuasa hukum Felix, keluarga Felix, yang dimana Pak Nabawi membantu dengan tulis ikhlas ya. Betul. Untuk Felix dan keluarga. Iya. Pak Nabawi bertemu dengan keluarga Felix, apakah sudah kenal sebelumnya? Belum. Jadi saya boleh cerita dari awal ya. Boleh. Waktu itu
kan kejadian hari Selasa tanggal 26 September ya? Ya, September. Nah, hari Rabu pagi saya jam 8 saya pergi ke Sanggar untuk nge-gym. Nah, sekitar 1 jam saya main barbel, terus jam 9 pagi ada yang ngirim video itu ke saya. Saya lihat video itu sekitar separuh dari total waktu video itu, jam 4 menit sekian detik. Saya nggak sanggup melihatnya. Setelah saya lihat, terus saya telepon anak buah saya, tolong cari rumah korban. Iya, siap Om. Terus tanya, setelah ketemu, saya telepon anak buah saya, suruh ke tempat nge-gym saya, tolong anterin saya. Saya sampai di rumah korban itu jam 11-an. Jadi waktu itu si Felix, terus ibunya, kakaknya, si Diki itu, sama si Cici mungkin ya. Itu masih di Polsek Cimanggu, masih dimintai keterangan. Nah, saya bersabar menunggu sampai jam 3 sore. Yang pulang duluan itu si Felix dibonceng kakaknya si Diki. Setelah sampai di rumah, salaman, terus saya tanya, apa yang terasa Dek? Saya bilang, pusing nggak? Nggak. Terus mual nggak? Nggak. Masih sakit badannya? Masih. Mana yang paling sakit? Terus dia pegang di sini ya. Terus saya bilang sama si Diki, saya tanya, udah di ronsen belum? Belum, cuman di visum. Oke. Gini aja, kan sebelumnya saya udah telepon bapaknya. Waktu itu masih di Sulawesi Selatan. Dia telepon, saya minta izin, saya menawarkan diri saya untuk meletakkan diri saya sebagai penasehat hukumnya. Ternyata alhamdulillah beliau juga respect, dan saya sampaikan bahwa saya hadir tidak minta imbalan sepeser pun. Meskipun awalnya terus terang aja keluarga ini ragu. Betul nggak sih Pak Nabawi pengacara ini nggak minta duit gitu ya? Saya berusaha meyakinkan keluarga yang dalam keraguan ini. Nah, akhirnya begini, saya temu Sidiki, Felix tak suruh masuk. Aku ngomong sama Sidiki, kakaknya, saya kalau diizinkan saya dapat surat kuasa, nanti habis maghrib kita ke rumah sakit di ronsen. Saya bilang begitu. Nah, terus ibunya kan masih di Polsek Cimanggu, masih di BAP. Saya bilang, Diki telepon ibu kamu, nanti mampir di rumah. Jadi Polsek Cimanggu ke rumah korban ini kan ngelewatin rumah saya. Terus mampir, terus ngobrol di rumah, yes oke. Saya siap dibantu oleh Pak Nabawi, begitu ya. Nah, malamnya saya ke sana minta tanda surat kuasa. Habis itu saya antar dengan Diki, dengan Cici, itu saya bawa ke rumah sakit. Dan jam 1 malam ronsennya keluar. Saya belum masuk rumah itu. Terus Diki telepon jam 1. Saya panik kan. Ada apa anak nih? Karena waktu itu tampilan sore itu anak korban itu berbeda dengan maghrib. Waktu sore itu belum pucat, nafasnya masih normal. Tapi habis maghrib itu kok anak ini pucat, di sini agak hitam, terus tarikan napasnya nggak normal. Habis itu saya bawa pakai mobil saya, karena di situ banyak orang berkerumun kan, karena sorenya itu diisukan meninggal dunia. Iya. Pagi koma, babak belur, terus sorenya itu meninggal dunia. Jadi tetangga itu, jadi istilahnya mau pada layat kan. Sampai habis maghrib, akhirnya biar tetangga itu tidak tahu, mobil itu saya letakkan di belakang dapurnya. Habis itu saya bawa secara sembunyi-sembunyi ke rumah sakit. Kenapa saya harus bersembunyi-sembunyi? Karena apa? Takut akumulasi kemarahan orang ini itu nanti bikin suasana justru bikin tambah gaduh. Dan itu saya hindari. Dan satu malam ronsen keluar,
Saya ke rumah sakit dengan kepanikan saya, ketemu dokter jaga, saya minta ronsennya dibuka. Ternyata patah tulang kiri. Patah tulang kiri, habis itu besoknya bersepakat kita akan dikirim ke Margono. Itu. Jadi sebelumnya saya tidak kenal Cici, tidak kenal keluarganya. Itu saya bergerak dengan setulus hati untuk membantu. Karena saya berkeyakinan siapa lagi bukan orang yang peduli untuk membantu keluarga ini. Itu. Kasusnya saat ini sudah sampai di mana, Pak? Kasusnya sudah di Polres. Mungkin hari ini karena saya 2 hari yang lalu ke Polres itu, kemungkinan kalau nggak ada halang merintah hari ini tahap 2. Tahap 2 itu berarti barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Itu. Sudah P21. Kalau tahap 2 berarti sebelumnya P21. Karena P21 dulu baru tahap 2. P21 itu berkas sudah dianggap sempurna oleh jaksa, maka tahap berikutnya adalah tahap 2 penyerahan barang bukti dan tersangka. Sidangnya rencana apa? Sidangnya kalau udah dari kejaksaan itu tidak terlalu lama. Sekitar seminggu sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dan itu sidangnya, kalau sidang anak itu sepanjang pembuktiannya tidak rumit itu cepat. Bisa sidangnya hampir bisa setiap hari karena memang harus cepat. Begitu. Saat ini berarti pelaku ada ditahan di Polres Cilacap. Kalau kemarin masih di Polres Cilacap di tahanan khusus anak. Kalau di kejaksaan berarti dia akan dititipkan di Bapas Anak. Saat ini di mana? Kalau dilimpahkan saya tidak tahu persis informasi terakhir, tapi kalau P2 tahap 2 berarti sudah menjadi tahanan kejaksaan. Belum ada update dari. Belum ada update karena saya dari tadi malam saya di Jakarta. Begitu. Bagaimana tanggapan sekolah menanggapi permasalahan? Tanggapan sekolah, jadi saya akan memulai kalimat ini dengan bahasa. Jadi dunia pendidikan, dunia anak ini luluh lantah. Kalau saya mengambil bahasa salah satu maskapai penerbangan mengalami turbulensi, luluh lantah. Jadi antah berantah. Jadi beberapa sekian kasus memang luar biasa. Dan yang betul kata Cici tadi, anak ini sudah beberapa kasus sebelumnya. Jadi dari hasil asesmen atau penelitian Bapas bahwa anak ini pernah di pesantren Tasik sekitar kurang lebih 5 tahun, dikeluarkan dengan kasus yang sama. Habis itu masuk SMP 4 Majenang. Kalau nggak salah, mau dikoreksi. Kalau nggak salah di situ mukul gurunya. Mukul gurunya? Iya, dari itu asesmen Bapas. Dan habis itu pindah ke pondok lagi ya, di Pesangan itu, sambil pondok sambil sekolah. Dan kejadian ini sekarang adalah di SMP 2 Cimanggu. Yang saya sesalkan adalah kenapa kepala sekolah menerima pindahan murid itu tidak dikonfirmasi. Alasan pindah ini apa dong? Kira-kira begitu, karena ini ternyata ada dugaan tabiat-tabiat yang memang sudah ada dalam inherent, ada dalam dirinya. Itu yang menurut penjelasan Bapas itu seperti itu. Dari ada beberapa kasus yang terjadi sebelumnya. Bukan spontan. Kalau spontan itu kan kayak lomba basket, kalah spontan. Tapi enggak. Ini ada dugaan perencanaan dan ada potensi tabiat dalam diri anak yang berkonflik dengan hukum. Gitu. Dari sekolah mana, Fel? SMP 2 SMP 2 Cimanggu. Cimanggu. Ya. Upaya apa yang dilakukan sekolah dalam kasus ini? Setelah mengetahui kasus ini, upaya-upaya apa yang di sekolahnya? Itu hari Senin sebelumnya itu kan sempat ada korban juga, Kak. Oh, jadi sama si anak yang sama ini Iya, pelakunya. sama. Apa yang sekolah lakukan?
Itu hari Senin sore waktu ada guru yang ikut ke rumah sakit Visum waktu itu gurunya bilang baru aja dibikin surat panggilan buat orang tuanya hari besok, berarti buat hari Selasa. Tapi ternyata hari Selasa malah kejadian. Gitu. Jadi dari sekolah sebenarnya udah mau manggil orang tuanya. Berarti sempat mukul siswa lain ya? Iya. Itu dimasukkan di saksi nggak? Oh iya, jadi ada peristiwa yang mendahuluinya sebelum Selasa 26 September, yaitu pelaku yang beda, korban yang membeda, tapi komplotan yang sama. Ya. Maksud saya dijadikan saksi di laporan polisinya Felix? Iya, karena ada kaitannya. hari Senin ini ada juga di hari Rabu anak-anak ini. Ya, berarti hari Selasa anak ada itu dijadikan saksi. Iya, jadi saksi. Jadi begini, Cak. Saksi. Tadi udah Cici menerangkan tentang baju. Baju itu yang dipakaikan itu, karena baju korban ini kan sudah berlumuran tanah, ya kan? Itu baju itu dibuka terus diganti dengan baju yang namanya inisialnya KF. Begitu ya. Jadi KF ini adalah diduga pelaku hari Senin dengan korban yang berbeda. Nah itu, tapi kasusnya yang hari Senin ini saya dengar sudah selesai dengan mediasi. Karena memang tidak terlalu fatal dibanding dengan kasus anak korban yang bernama F, ya, Felix ini. Itu. Nah, itu yang memang barang bukti ini saya antarkan jam 12 malam ke Polsek Cimanggu. Habis itu Polsek Cimanggu menginfokan ke Polres bagian PPA. Nah, setelah itu besoknya baju Felix yang sesungguhnya itu ada diambil di rumah. Jadi disimpan di rumah, ditemukan. Nah, setelah baju itu sudah ditemukan, maka tahap penyelidikan naik statusnya menjadi tahap penyidikan karena barang buktinya sudah ya minimal 2 alat bukti. Itu. Bagaimana keadaan Felix saat ini, Mbak Cici? Kalau sakitnya mungkin udah berkurang ya, cuma untuk traumanya masih harus didampingi oleh psikolog mungkin, Kak. Masih selalu. Apa yang dari permasalahan ini, apa perubahan dari Felix? Apakah dia takut menemui seseorang? Kalau itu enggak sih, Kak. Paling cuma lebih banyak diam. Nangis. Diam, jadi seakan kayak shock gitu ya. Kemarin kok bisa mungkin ini terjadi kayak gitu. Masih seperti itu. Masih. Terus pada saat itu bagaimana orang tua Felix responnya? Responnya pasti marah ya, Kak. Tapi di situ juga aku bilang kayak mungkin emang udah jalannya kayak gini. Yang penting sekarang kita udah serahin semuanya ke polisi, terus juga masih sekarang udah ada di proses penyidikan juga, semuanya kita serahkan aja ke hukum gitu. Waktu mengetahuinya orang tua apakah langsung shock, nangis? Iya. Apalagi melihat video itu. Nangis. Kalau itu ibu sempat pingsan. Oh iya? Iya. Langsung itu emang itu jadi waktu pingsan itu lagi telepon sama bapak. Waktu kejadian itu kan bapak belum pulang dari luar kota. Jadi itu ibu sebenarnya nggak lihat langsung kayak gini di HP. Jadi cuma sebelahnya. Iya, sebelahnya. Itu pun udah itu udah kelihatan yang menunjuk kayak gitu. Itu ibu langsung pingsan. Karena Felix tuh anak yang pendiam. Pendiam, baik. Karena kemarin kan aku langsung ya menemui Felix ke Cilacap, ke rumah sakit Margono Purwokerto.
anak yang tampan, anak yang ganteng, sopan, baik. Kita sudah susah payah membesarkan anak-anak kita diperlakukan seperti itu. Iya. Orang tua mana yang ikhlas? Apakah ketika ada kasus seperti ini, Bapak akan membela kembali untuk anak Bapak? Saya dengan senang hati untuk membela kasus-kasus seperti ini, dengan tulus hati. Dengar kabar kemarin ada dari pelaku Ya, memberikan uang sejumlah iya. Iya. Ya. Anak Bapak Begini, kan setiap perkara anak itu wajib dilakukan diversi. ya. Nah, diversi itu wajib harus dilakukan dalam setiap penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan anak begitu. Nah, pada saat diversi itu hari Sabtu tanggal 30 yang difasilitasi Polres Cilacap itu, keluarga korban yang minta maaf. Tentu kita sebagai orang yang beriman, Tuhan aja bisa memaafkan, apalagi kita, tentu kita maafkan. Dan hari itu juga memberikan uang yang satu ini, pelaku satu yang KM ini, itu memberikan 2 juta, dan Orang tuanya. ya orang tuanya, terus kakeknya pelaku 2 ini yang berinisial WD ini itu memberikan 900 dengan bahasa tali kasih, Terus di kemudian hari, beberapa hari setelah itu, saya ditelepon teman yang kebetulan teman itu advokat yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum ini. Telepon saya, telepon, "Pak Nabawi di mana?" "Oh, saya lagi di pengadilan." "Gimana?" "Oh, saya titip surat kesepakatan damai." "Oh, iya, oke." Tentu saya tidak bisa menolak karena sama-sama teman sejawat. "Iya, oke bro, saya bawa." Nah, saya ketemu keluarga, dibaca, silakan dibaca. Keluarga akhirnya, kok jadi begini ya, begitu ya, kok jadi harus Dibaca dulu. dibaca, Sempat ditandatangani. enggak, Oh. dibaca. Terus setelah dibaca, mereka keluarga berkonsultasi dengan saya. Ya, kalau menurut keluarga kurang berkenan, ya nggak usah ditandatangani. Kalau begitu saya bilang uangnya kembali. Karena apa? Begini, baca, ada diversi yang mendahului dengan berita acara tidak tercapai mediasi. Tapi di sisi lain ada perbuatan, yaitu surat kesepakatan damai. Tentu ini adalah perbuatan yang saling bertentangan dalam mekanisme penanganan anak. Ini yang kacau ya, dalam hukum acara penanganan ini kacau. Ada mediasi gagal, di situ ada surat kesepakatan damai. Ini kan mengacaukan. Nah, dengan perspektif itu saya menyampaikan, oh ini tidak usah ditandatangani dan uangnya dikembalikan. Karena ini apa? Kalau ini diteruskan ke pengadilan, hakim itu tanpa beban akan memutus. Kenapa? Dianggap oleh hakim bahwa apapun keputusan pengadilan itu keluarga sudah menerima karena ada surat kesepakatan itu. Hari Senin kemarin ya Cici ya, pas saya mau sidang, sekalian ikut dengan saya antarkan untuk diterimakan dengan penasihat hukum anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi ini clear bahwa keluarga tetap perkara lanjut tanpa ada mediasi. Itu. Mbak Cici, gimana itu respon? Ya kan waktu diversi itu bilangnya cuma buat pengobatan ya Kak. Ya kita kemanusiaan aja, kita nggak mau nolak kan, kita terima. Tapi ternyata selang berapa hari malah ada surat Pak. Betul. Terus informasi kemarin Pak dari KPAI meminta anak-anak pelaku yang terlibat kasus bullying di Cilacap agar tetap terpenuhi hak-haknya dan dilindungi.
Anak yang berkonflik dengan hukum jangan sampai dikeluarkan dari sekolah selama menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan hingga peradilan, kata anggota KPAI. Apa tanggapan Bapak? Tanggapan saya terhadap statement itu, tentu saya sebagai penasihat hukum anak korban Felix tentu menyayangkan statement itu. Ini kan proses ini kan masih berjalan. Terus putusan pengadilan pun belum dilakukan dan belum inkrah. Ini masih proses. Kenapa KPAI itu tergesa-gesa menyampaikan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, memang usia belajar itu hak anak. Usia belajar itu hak anak. Tapi bukan menjadi solusi untuk tidak dikeluarkan dari sekolah. Bisa di sekolah yang lain, bisa juga kerja paket A, paket B, paket C. Kan itu ada. Terus, anak korban dengan anak yang berkonflik dengan hukum ini satu sekolah. Bagaimana apa jadinya kalau tidak dikeluarkan? Justru saya mengkhawatirkan karena anak saksi ini masih sekolah di situ. Seandainya Felix besok sembuh dan bersekolah, siapa yang menjamin tidak ada bully lagi meskipun itu sifatnya verbal? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Felix itu perasaannya ketika dibully secara verbal saja. Diteriakin, kan maaf ya, betul kata Cici tadi, ada indikasi ini geng, dan ada indikasi, ada dugaan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ini, yang berinisial KM ini adalah ketua geng di sekolah itu. Itu kan kita tidak bisa membayangkan ini kalau berkumpul, ya kalau lagi jam sekolah, kalau udah pulang sekolah berkumpul di sudut gang, Felix pulang bisa dibully juga bisa. Itu saya sudah meminta pihak berwajib agar geng-geng yang ada di sekolah ini mohon dicerabut dari sekolah-sekolah ini, dituntaskan. Sepanjang ini tidak dituntaskan, maka tidak menutup kemungkinan kasus anak Felix ini bisa saja terjadi. Itu. Jadi saya betul-betul kecewa dengan KPAI, dan banyak masuk ke WA saya yang berkomentar sama dengan saya bahwa kok KPAI begitu sih? Jadi maaf, dia tidak bisa memaknai perasaan korban, dan dia tidak tahu persis yang di lapangan itu seperti apa. Maaf, kalau itu tidak paham, lebih baik nggak usah komentar. Kira-kira begitu. Terakhir mungkin Pak, harapan Pak Nabawi terkait ini untuk KPAI, untuk hukum di Indonesia. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, harapan pertama tentu saya mewakili keluarga, sekaligus saya pribadi sebagai penasihat hukumnya, juga sebagai ayah dari anak-anak saya, tentu berharap para pelaku ini dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Terus untuk KPAI, saya kira melihat kasus seperti ini, cobalah lebih objektif, komprehensif sebelum memberikan statement. Dan pesan hukum saya adalah, saya sampaikan kepada adik-adik di rumah yang menonton channel ini, siapapun yang menyakiti badan manusia, termasuk anak, itu tidak akan pernah lepas dari jeratan hukum. Jangankan manusia, menyakiti binatang aja itu ada hukumnya. Itu pesan moral saya, bahwa bangsa ini butuh anak-anak yang cerdas, bukan butuh anak-anak yang cerdas, kreatif, inovatif, berpikir ke depan, mempersiapkan dirinya untuk jadi pemimpin bangsa, bukan diawali dengan perilaku-perilaku yang tidak terpuji ini. Dan penting untuk sampaikan bahwa ketika anak-anak ini, Anda semua anak-anak ini sudah ada catatan kriminalnya di kantor
kepolisian, maka tentu untuk pengurusan kerjanya syaratnya itu adalah SKCK, insya Allah tidak dikeluarkan. Begitu pesan saya. Kalau Mbak Cici, kalau dari keluarga pelaku menonton video ini, mungkin pesan apa yang Mbak Cici? Pesannya mungkin supaya datang ke rumah. Belum ada perubahan belum? Sama orang tua belum datang. Belum, tidak ada mencoba untuk sisi kekeluargaan juga. Mencoba hubungin kuasa hukum juga. Belum. Tidak ada. Ketemunya pas di versi. Ketemu pas di versi Itu pun diundang oleh Polres. iya. Jadi ketemu karena undangan. Dan itu cuma ketemu sama aku aja. Keluarganya minta maaf sambil nangis-nangis sampai itu. Kalau pribadi kita kan, kalau untuk minta maaf ya jelas kita maafkan. Kalau untuk kedepannya mungkin datang dulu aja ke rumah ya. Ya, seandainya keluarga datang ke rumah meminta maaf ke keluarga, apakah dimaafkan dari sisi batin dan sisi hukum? Kalau untuk minta maaf udah pasti dimaafkan. Kalau untuk hukum kita minta tetap jalan. Tidak berjalan. Ya, karena kalau lihat di video itu kayak gitu ya Kak, parah. Kita nggak bisa maafkan kalau untuk itu. Jadi harapan keluarga semuanya minta untuk diproses aja, supaya ini juga jadi pelajaran juga buat semua anak-anak sekolah, supaya jangan lagi ada bully. Jangan takut juga kalau misalkan kita dapat perlakuan yang lebih baik dari orang. Kita hidup berhak untuk aman. Kalau misalkan ada sesuatu yang mengancam kita harus berani buat speak up. Itu semoga ini nggak terjadi lagi sama anak-anak yang lain. Ya. Kita minum dulu Pak Nagomi, Oke. biar kita lebih Ciwater. Yang pasti menggerakkan haus dan segar. airnya ringan, Baru pertama aku minum. enak kan? Enak. Sangat cocok bagi yang lelah. Oke, jadi begitu ya. Harapan saya sendiri untuk hukum di Indonesia, karena setelah keluarnya video dari Felix ternyata banyak lagi video korban-korban yang lain, banyak kenakalan, pemukulan yang terjadi terhadap anak-anak ini. Harapan saya, negara ini harus dibuat aturan sebagaimana ini tidak terjadi lagi. Apa yang negara telah lakukan setelah ini terjadi pada seorang Felix. Jadi saya sendiri pun berjuang juga mencoba membawa keluarga Felix, mengedukasi dari sisi ini supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi, karena saya sendiri punya anak. Oke, terima kasih semua yang telah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Thank you Pak Nabawi. Sama-sama Mbak Ica. Semoga Allah membalas kebaikan Amin. Pak Nabawi. Amin. Mbak Cici, terima kasih ya. Semoga Felix lekas sembuh juga dari traumanya. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa di komen di kolom komentar di bawah, karena akan selalu ada pemenang giveaway 1 paket dari MS Glow, dan setiap video selalu ada diumumkan di description di bawah. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.